tatap muka daring yang kedua kalinya ya. Yang kemarin sudah kita laksanakan bersama dengan guru agama ya, karena guru agama masih baru, maka ada perkenalan ya. Nah, hari ini kita mulai dengan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tema 7 ya, gitu. Oke. Kita mulai saja ya, dengan materinya. Kelihatan kira-kira? Halo? Kira-kira kelihatan tampilannya di sini? Tidak, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Belum ya, oke. Baik. Bentar, ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Ada gambar situ? Sudah ya. Sudah. Baik, terima kasih. Kalau sudah, mohon ditutup mikrofonnya. Kita mulai saja ya. Pelajaran tema 8 subtema 1 ya. Oke, baik. Kita awali dengan ya manusia dan lingkungan ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang tema yang ada kaitannya dengan manusia dan lingkungan ya. Apa tuh lingkungan? Lingkungan adalah kondisi di mana ya berkumpulnya abiotik dan non biotik. Apa tuh biotik? Benda-benda mati, dan biotik adalah benda-benda hidup ya. Jadi bagaimana peran antara manusia dan lingkungan yang saling membutuhkan. Kira-kira pada gambar di sini, di gambar pertama ini ada gambar apa kira-kira? Yang atas ini? Gambar sawah. Ada gambar apa kira-kira di atas? Gambar sawah. Apalagi kira-kira yang tampak di situ selain sawah yang di sini? Ada gambar gunung. Apalagi kira-kira? Ya, gambar-gambar pegunungan ya. Kalau di bawahnya gimana? Kalau di bawahnya? Kalau di bawahnya kira-kira? Tanaman yang lagi ini. Namanya lagi apa? Menanam tanaman. Lagi sedang menanam. Ya, lagi sedang menanam tanaman ya. Kenapa sih dibuat siswa itu menanam di situ? Kira-kira kenapa sih? Kok tiba-tiba ada siswa yang sedang menanam, teman kamu sedang menanam? Apa sih penyebabnya kira-kira di situ? Apa kira-kira penyebabnya? Kok ditanami pohon itu? Kira-kira penyebabnya ya? Yang digambarkan tertampak banyak apa sih itu, ada gambar sawah, ada pegunungan. Ya. Ketika di sini ya ada 3 orang siswa sedang menanam atau sedang penghijauan ya. Apa sih yang menyebabkan dia melakukan itu? Kira-kira kok lakukan tanaman ini? Kira-kira apa kira-kira? Apa penyebabnya? Ada yang tahu kira-kira? Lingkungan menjadi segar. Sini yang atas sejuk mana lagi di sini menjadi segar. Ya, kenapa dia ditanam ini pohon ini? Kenapa ditanam? Kayak lingkungannya agak gersang. Tidak gersang karena lingkungan ini tadinya gak ada tanaman ya. Gundul ya, gak ada tanaman, sehingga siswa ini sedang melakukan kegiatan penanaman atau reboisasi, penanaman kembali ya. Nah, ini adalah gambar teks-teks yang nyata ya, teks-teks yang nyata atau non fiksi ya, yang jauh perbedaannya. Yang di sini tampak hijauan, sementara ini sudah mulai penghijauan ya. Nah, antara satu dengannya ini adalah saling berhubungan ya. Ini ada manusianya ya, ini ada lingkungannya ya. Ini saling keterkaitan ya. Oke, baik. Nah, kita mulai awali dengan mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Kita awali dengan mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke. Ya, terima kasih.
Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, kenyataan ya, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi berisi apa? Informasi-informasi tentang suatu peristiwa ya. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan-gagasan pokoknya ya. Tadi di awal kita sudah tahu fakta-fakta yang terjadi ya. Ada peristiwa pemandangan di sini ya kan, ada peristiwa siswa sedang menanam. Inilah fakta-fakta yang terjadi di sini ya, gitu. Ini adalah gambar ya, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa, dua peristiwa yang berbeda ya. Gitu. Itu yang namanya gambar non fiksi, gambar nyata ya, gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh teks non fiksi ya, gambar nyata. Coba perhatikan ya, dan tolong disimak. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ini adalah judulnya ya. Gitu. Ini adalah contoh teks non fiksi berdasarkan fakta, bukan mengarang-arang ya, berdasarkan fakta. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Dki Tabau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Keisabu Baru ya. Ini ada di halaman, kalau kamu buka bukunya ada di halaman 2 di buku tema 8 ya. Ada di sini, silakan kamu buka ya. Jadi ini adalah contoh teks non fiksi, teks yang berdasarkan kenyataan ya, gitu loh. Terus apa lagi? Lanjutannya, Kecamatan Sorowalio ya, tinggalnya. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Keisabu Baru. Letak Kelurahan Waborabo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses air bersih. Kenapa pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana? Warga Kelurahan Waborabo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, ini adalah contoh teks non fiksi, teks yang berdasarkan kenyataan ya, yang ada di sini gitu ya. Wah, mereka sangat sulit sekali ya, gitu. Untuk mencapai apa? Sana rela berjalan-jalan sejauh 12 km ya. Oke, di sini ada nggak kata-kata yang sulit kira-kira? Tidak ada ya, kata yang sulit ya. Semuanya menampilkan fakta-fakta hanya daerah-daerah saja ya. Akhirnya di sini ada yang kurang dimengerti. Nih, PDAM. Apa tuh PDAM? Ada yang tahu? Kira-kira apa PDAM itu? Kira-kira apa tuh PDAM? Ini kata baru nih, mungkin kamu belum tahu. Apa kira-kira PDAM itu? Ayo ya. Jadi kalau kita ingin membaca sebuah teks, kalian akan cari di kamus ya, di kamus besar online ada gitu loh. Ayo, yang tahu kira-kira apa ini PDAM? Ya, baik. PDAM itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum ya. Karena pipa-pipa perusahaan daerah air minum belum mencapai ke daerah sana ya. Alhamdulillah ya, kita di daerah apa? Di daerah Swadaya, di daerah Pejaten Timur ya. Alhamdulillah air tanahnya bagus ya. Jadi tidak perlu lagi air pump gitu loh. Kecuali yang daerah-daerahnya air tanahnya kurang bagus. Mereka perlu yang namanya air pump. Dari mana air pump itu? Ya dari sini. Dari perusahaan daerah air minum. Kita juga punya ya. Biasanya dia daerah-daerah yang air tanahnya kurang bagus. Sehingga
sangat membutuhkan pipa-pipa dari PDM ya. Baik, ini contoh non fiksi. Nah, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasinya? Kira-kira mana kata-kata yang penting kira-kira gitu loh. Ya. Biasanya dengan menggunakan diagram atau bisa juga dengan menentukan gagasan pikiran bisa ya untuk mengidentifikasi wacana ini atau bacaan ini ya. Oke, baik. Di materi ini kita gunakan dengan apa? Dengan apa nih kira-kira? Dengan diagram. Coba diagram apa kira-kira ini namanya? Ayo, diagram apa? Peta pikir? Peta apa? Peta pikiran ya? Peta pikiran. Iya. Iya. Peta pikiran. Kita mengaplikasinya dengan menggunakan peta pikiran. Baik. Coba siapa yang bisa jawab nih? Peristiwa apa yang terjadi pada wacana teks yang mana? Teks non fiksi tadi yang kalian baca kira-kira apa? Apa peristiwa apa yang terjadi? Ada apa sih? Ada peristiwanya, peristiwa apa sih? Kira-kira yang tadi kamu baca itu ada peristiwa apa? Kalian tahu? Apa kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Raja? Tahu peristiwa apa yang terjadi kira-kira Raja? Halo? Apa kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada bacaan tersebut? Atau ada yang lain Mas Wah? Ayo. Bisa bantu yang lain? Keluarga Kira-kira Boro ada peristiwa apa? Stella berjalan sejauh 15 menit. Kesulitan mencari air. Ada apa kira-kira? Kenapa? Demi air peristiwa Ada kesulitan apa? warga Wabu berisik belajar mencari air. Oh iya. Air bersih. Nah, karena kesulitan air, warga Boro rela ya, rela berjalan. Ya oke. Apalagi kira-kira? Apa lagi? Selain itu apalagi kira-kira? Yo, selain berjalan apalagi kira-kira? Istilah apa lagi di situ kira-kira? Ya. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Robo. Di Waborabo, Kecamatan Makan Sorabo. Kecamatan Tombari ya. Di Tombari. Terus Sulawesi Tenggara. Ya, oke. Oke, baik ya. Kemudian kira-kira apa sih penyebab peristiwa terjadi? Kira-kira apa sih penyebab peristiwa terjadi? Penyebabnya kira-kira. Yuk. Karena Kira-kira kekurangan penyebabnya? air bersih, Pak. Karena airnya Oh sedikit. iya. Karena kekurangan air yang bersih, ya, kurang air bersih. Apalagi? Karena airnya sedikit. Pak, Jalan AM belum Sulit mencari air bersih. iya ya. Pipanya, pipa-pipa PDM-nya belum mencapai. Ya, baik ya. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah ya cara mengidentifikasi wacana-wacana non fiksi ya gitu. Jadi ada beberapa cara diantaranya ini dengan menggunakan peta pikiran ya gitu. Sehingga kita bisa tahu kira-kira apa sih maksud dan tujuan wacana itu. Nah ini ya, inilah yang namanya peta pikiran. Jadi mengidentifikasikan teks non fiksi ya dengan menggunakan peta pikiran ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada kamu baca gitu kan, ini cara mengidentifikasikan gitu loh dengan menggunakan peta pikiran ya. Jadi biar tahu gitu loh, ada poin tertentu yang kira-kira apa sih tujuan dan maksud bacaan itu gitu loh ya. Inilah teknis ya cara mengidentifikasi dengan menggunakan peta pikiran. Oke, lanjut. Kita teruskan ke muatan IPA ya. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup.
ya, pentingnya air karena kita temanya adalah tentang manusia dan lingkungan, ya, maka kita ada kaitan dengan lingkungan, ya. Oke, baik. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air, ya. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer. Apa itu atmosfer, ya? Atmosfer itu adalah lapisan, ya, di atas langit, ya. Itu namanya atmosfer, ya, gitu. Ada lagi troposfer, ada lagi dan seterusnya, itu adalah bermacam-macam lapisan, ya. Tapi hanya sampai dengan atmosfer, ya. Dan kembali lagi ke permukaan bumi. Gitu. Nah, tahapan siklus air ini tentunya bermanfaat bagi makhluk hidup. Akibat dari siklus ini adalah hujan, gitu. Jadi hujan itu adalah peristiwa terjadinya siklus air, ya, gitu. Itu adalah penyebab dari siklus air, ya, gitu. Oke, teruskan. Nah, ini contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup, ya. Air hujan yang masuk dalam tanah akan disimpan sebagai cadang air bagi makhluk hidup, ya. Ini dalam tanah, contoh pemanfaat airnya, ya. Apalagi air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup, ya. Kalau airnya sedikit bermanfaat, tapi kalau airnya banyak seperti banjir bisa mengakibatkan bermanfaat, ya, malah jadi musibah, ya. Pokoknya ada penyebabnya kenapa itu jadinya banjir, ya. Berapa lagi? Air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, ya. Banyak daun, ya, hijau daun di sini ada di apa namanya? Di tumbuhan, ya, atau di bunga. Nanti akan kita bahas fotosintesis itu apa, ya. Kemudian air juga menjaga kelembaban, suhu dan iklim di bumi ini, ya. Itulah pemanfaatan air, ya, yang kita lakukan di bumi ini. Jadi nanti pada untuk lagi akan bahas tentang ya. Jadi hari ini kita hanya membahas apa pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, ya. Nanti akan bertanya apa itu siklus air, ya. Nanti Pak Guru akan bahas di pembelajaran kedua. Itu apa siklus air gitu, ya. Oke. Itu saja barangkali dari Pak Guru Walan, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Oke. Baik. Jadi hari ini kalau Pak Guru simpulkan ada dua, ya. Yang pertama apa? Yang pertama tadi kita mendapatkan bagaimana cara mengidentifikasikan teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran, ya. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan dengan fakta-fakta, ya, yang berdasarkan dengan fakta-fakta, ya. Yang kedua tadi kita sudah tahu bagaimana pemanfaatan air dari siklus air, ya, dari siklus air, ya, yang titik akhirnya adalah hujan, ya. Itu akan kita bahas nanti pada pertemuan besok, ya. Apa itu siklus air? Jadi hari ini kita dapatkan sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan mengidentifikasi teks non fiksi dan pemanfaatan air dengan titik airnya adalah hujan tadi, ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Oke, jadi hari ini untuk pembelajaran 1, ya, kita bahas hanya untuk kegiatan bagaimana mengidentifikasi teks non fiksi. Jadi nanti ada teks fiksi, ada teks non fiksi, ya. Kalau teks fiksi, teks yang bersifat khayal-khayalan, cerita-cerita, misalnya kayak kisah Kuriang, ya kan, gitu loh, ya. Apalagi misalnya peristiwa asal muasalnya Danau Toba, ya, dongeng-dongeng, itu adalah cerita fiksi, ya, gitu loh. Kalau non fiksi tadi yang berdasarkan kenyataan, ya, tuh berdasarkan kenyataan. Nah,
setelah kalian baca itu ya, itu nanti apa? Diidentifikasikan ya. Diidentifikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk peta pikiran ya. Walaupun sudah Pak Guru ajarkan apa? Selain peta, kan ada apa lagi? Ada diagram ya. Ada diagram. Apalagi selain peta pikiran dan diagram, ada tiap paragraf itu kenapa? Pokok-pokok pikiran ya. Itu juga salah satu teknik untuk mengidentifikasi dalam kalimat-kalimat atau dalam wacana-wacana ya, dan wacana-wacana gitu. Nah, itu saja dari Pak Guru Walan. Nanti dari Pak Guru nanti akan ada apa? Akan ada tugas ya, yang bisa lisan ataupun bisa tulisan ya. Oke, sampai sini itu saja barangkali dari Pak Guru. Ya, silakan dibuka bukunya. Dibukanya halaman 5 ya, halaman 5. Oke. Halaman 5 itu Pak. Terhenti ya Pak Walan. bagus jaringannya nih ya. Oke, jaringannya kurang bagus, sempat berhenti ya, sempat berhenti gitu loh. Oke, baik. Mana Nunung? Ya, Nunung coba Nunung. Ya, kira-kira pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa sih pengetahuan yang didapat hari ini? Kira-kira apa? Ini dapat hari ini, kira-kira apa ini dapat? Pengetahuan hari ini kira-kira apa? Ini dapat dari tadi Pak Guru Walan jelaskan. Apa kira-kira Nunung? Yuk Nunung, kira-kira apa? Pengetahuan yang didapat hari ini? Belajar untuk tidak membuang-buang air. Ya, belajar tidak untuk membuang-buang air ya. Itu loh. Pemanfaatan air ya. Oke, apalagi? Novel Ihram, yo. Apalagi Novel Ihram kira-kira? Apalagi materi yang dapat hari ini kira-kira? Yuk. Apa kira-kira? Tadi kan mengidentifikasi ya. Oh, Nadifa, silakan Nadifa. Yo, Nadifa. Oke. Apa Nadifa kira-kira? Yo. Ayo. Kira-kira apa yang didapat tadi yang Pak Wan jelaskan dari pelajaran bahasa Indonesia dan IPA? Tadi apa kira-kira? Yo. Naswa, barangkali Naswa. Kira-kira apa yang didapat untuk hari ini? Yuk. Tadi sudah Pak Walan paparkan ya, sudah jelaskan dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Kira-kira apa? Hari ini?
Itu Mengenal lingkungan alam, Pak. mengenal lingkungan alam ya. Oke. Apalagi? Intinya ya, itu adalah pemanfaatan alamnya ya. Tadi. Apalagi kira-kira? Cerita fiksi. Ya, mengetahui cerita non-fiksi. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi dengan menggunakan apa? Peta Pikiran. pikiran ya. Oke, ya, dengan menggunakan peta pikiran. Jadi, itu mungkin yang bisa didapat untuk hari ini ya. Nanti besok kita teruskan dengan apa itu yang namanya siklus air ya. Oke. Ya. Baik, itu saja dari Pak Guru Alam. Selamat datang Pak Haji Soni. Ya, terima kasih. Bu Haji, ada Pak Haji Soni, Bu Haji. Sudah mulai masuk. Tadi agak apa namanya, bermasalah jadinya. Oke, silakan Pak Haji Soni. Lanjut ya. Bu Haji, apa kasih dulu? Belum dibuka Bu Haji ininya, mikrofonnya. Ya, selamat datang Pak Haji Soni. Assalamualaikum Haji. Lupa, tadi mikrofonnya masih di-unmute. Sempat hilang sinyal tadi ya Pak Wawan ya. Iya, ini Bu Haji. Aduh. Ini dari tadi saya ada masalah nih, maaf. Seharusnya saya pertama. It's okay, bagus pembelajarannya, ada peta konsep, ada cara mengidentifikasi bacaannya. Sila anak-anak ini mungkin lebih digiatkan lagi, diaktifkan lagi bagaimana dia merespon sebuah pertanyaan. Cuma memang ini menjadi permasalahan sendiri. Kalau anak-anak buka mikrofon, akhirnya kelasnya jadi bising. Banyak-banyak suara-suara yang masuk. Tetapi kalau kita ingin mendapat respon dari anak tanpa dia membuka mikrofon nggak bisa juga. Memang ini dilematis ya dalam pembelajaran virtual seperti ini. Tadi kita menginginkan respon, tapi efek sampingnya adalah kelas menjadi ramai. Tapi kalau kelas tidak menjadi ramai, maka akan terjadi komunikasi hanya satu arah saja dari gurunya, gitu ya. Ini memang. Jadi kita memang harus pintar-pintar bekerja sama dengan siswa. Perlu saja dibuka mic-nya, begitu selesai langsung tutup. Jadi anak juga terbiasa seperti itu, sehingga waktu itu menjadi jernih pembicaranya. Jadi dari guru ke siswa jelas, siswa ke gurunya juga jelas. Ini saya kira kedepannya dibuatkan semacam latihan terus menerus dari ini peraturan kelas virtual ya. Virtual di mana bersepakat bersama siapa yang bicara, dia membuka mikrofon, selesai bicara langsung matikan mikrofon, begitu ya. Supaya kelasnya menjadi nyaman, semuanya dapat menerima apa yang disampaikan oleh orang yang lain. Oke, terima kasih. Selamat bergabung Pak Soni, selamat mengajar. Saya juga matikan mikrofon nih, tinggal ikut saja ya. Terima kasih semuanya. Siap. Ya, silakan Pak Haji. Materinya belum saya. Saya ini dulu ya. Jadi saya di sana ya. Jeng, nggak wajib Pak Haji. Referensi materi. Ya. Atau baca. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni. Bagaimana kabarnya sekarang?
Mudah-mudahan sehat selalu dengan kondisi pandemi seperti ini. Kita masih diuji oleh Allah, masih dicoba oleh Allah dengan perlunya kehati-hatian kita dalam bergerak, beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Baik anak-anak, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kombinasi pola gerak dalam gerak berirama, ya. Jadi termasuk dalam materi senam. Kombinasi pola gerak dalam gerak berirama ini ada beberapa materi, ada beberapa contoh, ya. Di antaranya adalah kombinasi gerak mengayun, kombinasi pola gerak menarik, kombinasi pola gerak menekuk, kemudian kombinasi pola gerak meliuk, dan yang terakhir kombinasi pola gerak memutar. Ya. Ini insyaallah sudah ditampilkan di layar. Yang pertama, kombinasi pola gerak mengayun. Ya. Adapun dalam kombinasi pola gerak mengayun, ada gerakan melangkah ke depan, mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang, seperti contoh yang di atas. Yang kedua, gerakan langkah serong ke samping, kemudian kedua tangan ke atas. Mungkin bisa dilihat. Yang pertama, ya. Yang pertama anak-anak. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan ke depan, kemudian ayunkan langkah kiri, kaki kiri ke depan, berbarengan dengan ayunan tangan kanan ke depan. Seperti ini anak-anak. Ya, diulang. Berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan. Hitungan berikut, langkahkan kaki kiri ke depan, tangannya tangan kanan, jangan tangan kiri, ya. Jadi berlawanan. 1. Kemudian kalau ada kelanjutannya dengan berlangkah 1, 2, 3, 4, ya. Itu langkah ke depan, ya. Melangkahkan ke depan dengan menggunakan tangan secara bergantian, ya. Anak-anak bisa mencoba? Coba sebelum Bapak beralih ke nomor 2. Bisa nggak? Ayo. Bagaimana? Berdiri tegak, ya. Yuk, kita sama-sama ya. Kita sama-sama sambil berdiri anak-anak. Yang mungkin pakai laptop atau HP-nya juga bisa di ini. Yuk berdiri yuk. Ayo. Ya. Oke, siap. Berdiri tegak, pandangan ke depan, langkahkan kaki kiri ke depan, tangan ayun ke depan, tangan kanan. Yuk. Pintar, terima kasih ya. Siap. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. Diulang lagi. Mundur sekarang, mundur. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekali lagi ya, nanti dilanjut dengan mundur. Oke, 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mundur kaki kanan. Kemudian ayunan tangan kaki kiri. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4. Maju lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Sip, ya. Baik, itu anak-anak yang pertama. Yang pertama adalah melangkah kaki secara bergantian dan ayunan tangan juga secara bergantian. Sekarang serong langkah ke samping.
serong, langkah ke samping ya. Yuk, lihat dulu contoh dari Bapak ya. Lihat contoh dari Bapak. Serong ke samping ya. Untuk serongnya seperti ini, tanpa ayunan tangan dulu. Samping. Ya. Tanpa ayunan tangan. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita pakai ayunan tangan. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yuk sama-sama yuk. Yuk sama-sama yuk kita lakukan yang kedua. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah 2 gerakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Anak-anak, supaya lebih semangat, ada yel-yel dari Bapak ya. Ada yel-yel dari Bapak, nanti setelah Bapak contohkan, kita ikuti bersama ya. Kita ikut Bang. Yelnya adalah olahraga sehat. Petir 01 kuat. Gimana? Ya, yuk sama-sama. Olahraga sehat. Bagus. Olahraga sehat. Petir 01 kuat. Petir 01 kuat. Kuat. Cakep, yang kuat. Bakar semangat kita dengan teriakan kita. Siap? Olahraga sehat. Petir 01 kuat. Nova Layan, Maje, Abdullah, cakep. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, kita lanjut ke materi kedua ya. Nih, Bapak senang ngeliatin wajah-wajahnya ceria-ceria nih. Tanda orang sehat ya. Baik. Mari kita munculkan imun kita yang kuat dengan gerakan yang sehat, pikiran yang sehat, imun kita akan kuat. Dan iman kita juga harus kuat dengan beribadah yang lebih tertib lagi. Baik anak-anak, sekarang yang kedua. Yang kedua, ada gambar. Kombinasi pola gerak menarik ya, menarik ya. Yang pertama adalah perenggangan leher bagian kanan, kemudian perenggangan leher bagian kiri. Insya Allah ini anak-anak bisa ini olahraga tuh pemain bulu tangkis ini udah biasa ya, stretching ya. Oke, yang pertama berdiri tegak, pandangan ke depan, tentangan tangan kiri ke samping, kemudian tangan kanan memegang kepala, dan ini ditarik pelan-pelan sampai merasa terbang, stretching, 1, 2, 3, 4. Turunkan, bergantian, tangan kiri sekarang, tangan kanan ke samping, 1, 2, 3, 4. Bisa? Yuk berdiri lagi. Ayo berdiri lagi. Yuk siap-siap. Kita lakukan bersama. Oke, sip. Mana nih yang lainnya? Oke, Raja siap? Oke, siap. Iya. Wah, Abdullah siap? Oh, semangat anak Bapak ya. 5D gitu. Tangan kiri ke samping. Bagus. Tangan kanan pegang kepala, ditarik pelan-pelan. Tarik sayang. Nah, tariknya ke kanan sayang. 1, 2, 3, 4. Turunkan pelan-pelan. Bergantian tangan kiri yang ke atas. 1, 2, 3, 4. Cakep. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk kita coba sekali lagi. Kiri ke samping, pegang tangannya, tangan kanan yang ke atas, direnggangkan, ditarik. 1, 2, 3, 4. Kembali ke sikap semula pelan-pelan. Bergantian tangannya. 1, 2, 3, 4. Cukup. Oke, terima kasih anak-anak. Yuk, kita lanjut ke materi berikut ya. Materi berikut adalah kombinasi pola gerak menekuk ya.
Yuk, gambar yang ketiga ya. Gambar ketiga bagaimana ya menekuk? Ya. Please, sebentar lagi lihat ada gambarnya. Baik anak-anak, dari apa yang Bapak sampaikan dari pertama tolong disimak ya, tolong disimak. Nanti kalau ada pertanyaan anak-anak jadi siap jawab ya. Oke, gambar yang ketiga menekuk. Ya, perlahan. Sebentar. Nah, baik. Ini seperti pada gerakan nomor 2, anak-anak. Ya. Tadi ke samping, ini menekuk ke belakang, dari belakang, tarik. Contoh, anak-anak. Contoh. Berdiri tegak. Pandangan ke depan, buka kaki selebar bahu, ya. Kemudian tangannya dikeataskan, kedua tangan ketemu, disilangkan, diletakkan di belakang kepala, kemudian ditarik pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Lepas pelan-pelan, diulang. 1, 2, 3, 4. Lepas pelan-pelan. Itu yang pertama, menekuk. Kemudian yang kedua, kedua tangan ke atas, pegang siku tangan kanan oleh tangan kiri, ditarik ke belakang. 1, 2, lemas ya, lemas. Jangan ditarik, lemas. 1, 2, 3, 4. Bergantian. 1, 2, 3, 4. Cukup. Yuk, kita coba yang ketiga. Ayo. Mohon berdiri, anak-anak. Ya, yang tadinya duduk. Ya, karena kita online seperti ini, anak-anak. Tidak seperti di lapangan. Kita harus siap, ya. Harus siap dengan kondisi yang ada. Oke, sudah berdiri semua. Terima kasih. Berdiri tegak, buka kaki, ya, selebar bahu, pandangan ke depan. Kemudian kedua tangan ke atas. Ayo pintar. Cakep. Letakkan di belakang kepala. Kedua tangan disilangkan, ditarik. Lemas, lemas. 1, 2, 3, 4. Tarik ke belakang lagi, lurus, tegak, lemas. Oke, kita tarik lagi ke depan. 1, 2, 3, 4. Cukup. Kita lanjut yang kedua. Kita lanjut yang kedua, menekuk. Tangan kanan sikutnya dipegang oleh tangan kiri. Tarik anak-anak ke belakang, anak-anak. Belakang samping. Tangannya tangan kiri di belakang juga ya, jangan ada di depan muka kita. 1, 2, 3, 4. Oke, ganti tangannya. Sekarang siku yang kiri dipegang oleh kanan. Oke, kita mulai tarik. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjut. Kita lanjut sekarang kombinasi yang keempat, meliuk. Ya, yang kita kemudian meliuk. Gerakan yang keempat. Ya, Bapak ingatkan kembali anak-anak. Bapak ingatkan kembali kondisi COVID masih ada di sekitar kita. Kita perlu pencegahan diantaranya dengan berolahraga. Seperti tugas harian dari Bapak selalu mengingatkan. Jangan lupa untuk berolahraga ya. Oke, yang keempat, sudah lihat gambarnya? Ya, pintar. Sekarang yang keempat, ya menekuk ya, meliuk. Maaf, meliuk. Ini yang keempat gambarnya adalah pertama berdiri tegak, kemudian kaki kanan diserongkan ke samping, kedua tangan di atas, kemudian
diarahkan ke bawah pelan-pelan, pelan-pelan sampai kedua tangan kalau bisa menyentuh kaki kanan tadi. Bisa dicoba? Lihat dulu contoh ya. Lihat dulu contoh. Ya. Ini mungkin maaf agak jauh. Berdiri tegak. Kemudian tangan diserongkan ke samping, kedua tangan ke atas. Jadi badan menyerong. Kemudian dikebawahkan terus sampai berusaha menekuk. Nah, ini terganggu, maaf. Bentar. Ya, seperti di lapangan ya anak-anak ya, kita bebas ya. Ini kondisinya seperti itu. Diulang. Tangan kaki kanan ke samping, diserong, kedua tangan ke atas. Kemudian dibungkukan, sampai menyentuh tanah atau sepatu. 1, 2, 3, 4. Kembali ke sikap semula. Sekarang kaki kiri serong, kedua tangan ke atas, kemudian ditekuk ke bawah, terus bungkuk. 1, 2, 3, 4. Kembali ke sikap semula. Oke. Yang tadinya duduk seperti Bapak, kembali diri lagi. Ayo, siap-siap. Pintar. Ya, semangat ya. Semangat. Oke? Oke. Coba Bapak yel-yel lagi. Kalau Bapak teriak semangat, kalian jawab oke. Semangat. Oke. Oke. Yang kenceng dong. Semangat. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke. Sudah berdiri, Abdullah? Semua berdiri, posisi berdiri. Oke, pintar. Terima kasih. Kaki diserongkan, kaki kanan serongkan ke samping. Badan menyerong ke arah kanan. Kedua tangan ke atas. Kemudian dibungkukan. Terus sampai bawah. Coba Bapak lihat. Sampai bawah. Oke, cakep. Kembali ke sikap semula. Iya. Tuh. Sip. Sekarang kaki kiri. Oke, kaki kiri serong ke samping kiri. Tadi Bu udah ada contoh dari Bapak sekarang melihat gerakan kalian ya. Oke, kedua tangan ke atas. Oke. Kemudian ayo bungkukan ke arah kiri terus. Bapak lihat nih. Oke, cakep. Lututnya jangan ditekuk ya. Ini siapa yang berdiri nih, ketahuan. Nah, cakep. Oke, kembali ke sikap semula. Bapak mau lihat ini, Rehan ya. Rehan Trisaputra. Oke, Rehan mana? Rehan, coba lakukan yang pertama. Kaki kanan serong ke kanan sayang. Bagus, kedua tangan ke atas. Rehan. Ayo bungkukan sekarang pelan-pelan, terus pelan-pelan sampai bawah. Cakep. 1, 2, 3, 4. Cukup. Kembali ke sikap semula. Sekarang ke kiri. Kedua tangan ke atas. Kemudian bungkukan pelan-pelan. Iya, terus. Cakep. Tepuk tangan untuk Rehan. Nih, Bapak lihat Abdullah siap nih. Abdullah siap? Yuk, Abdullah sekarang lakukan yang pertama. Halo Abdullah, sudah siap? Cakep. Kaki kanan serong ke samping kanan sayang. Kedua tangan ke atas. Bungkukan pelan-pelan sampai bawah. Kedua lutut lurus, jangan ditekuk. 1, 2, 3, 4. Cukup. Kembali ke sikap semula. Sekarang kaki kiri. Ya. Kedua tangan ke atas. Bungkuk pelan-pelan. Abdullah, ayo. Cakep. Iya, oke. Terima kasih Abdullah. Mohon maaf nggak bisa semua ya, karena keterbatasan waktu. Oke, kita lanjut ke materi berikut anak-anak. Ya,
Kombinasi pola gerak memutar. Memutar ya. Ya. Nanti ada gambarnya, dilihat bagaimana ya kalau yang memutar. Ya. Yang pertama tadi mengayun, menarik, meliuk, menarik, kemudian mohon maaf, menarik, meliuk, dan menekuk, dan memutar yang terakhir. Bagaimana ini ya? Nah, ini seperti yang pertama anak-anak. Yang seperti yang pertama mengayun. Seperti yang pertama mengayun. Tetapi ini perbedaannya diputar. Diputar. Kalau yang pertama, Bapak ingatkan kembali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang diputar. Tetap langkahkan 1, ya. Ini yang tangan kanan tetap ke depan, tapi yang kiri diputar. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2. Nah, bergantian 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya. Ya. Yuk kita coba yuk. Yuk, coba yuk. Berdiri lagi. Wah, Abdullah ini semangat. Siapa ini? Abdullah siapa nih? Wah, sip. Oke, anak-anak. Langkahkan kaki kanan ke depan. Kaki kanan ke depan. Bagaimana kaki kanan? Tangannya tangan kiri. Ayo. Ya. Kemudian yang tangan depan tetap di depan. Ini diputar. Putar ke belakang. 1, 2, 3, 4. Bisa? Bisa nggak? Ulang. Kembali ke posisi awal. Langkahkan kaki kanan ke depan. Hap. Putarkan tangan kanan ke depan. Hap. Ke depan. Sekarang bergantian. Langkahkan kaki kiri ke depan. Berarti tangan kanan kita ada di depan. Sekarang putarkan tangan kiri ke depan. Oke, bisa ya, bisa lah kelas 5D gitu loh. Yuk, sekarang sama-sama Bapak lihat ya. Kalau Bapak dari jauh nggak kelihatan. Yuk berdiri semua. Oke. Siap-siap. Ini Naufal nih ya, siap-siap. Oke, langkahkan kaki kanan ke depan. Cakep. Tangannya tangan mana? Kalau kaki kanan ke depan, berarti tangan kiri kita yang di depan. Kalau kaki kanan di depan, tangan kanan di depan berarti kayak robot ya. Oke. Kaki kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Putarkan tangan mana? Tangan kanan. Putarkan tangan kanan ke depan. Putar seperti tadi. Cakep. Langkahkan kaki kiri ke depan. Langkahkan kaki kiri depan. Nah, tangannya tangan kanan. Sekarang diputar tangan kirinya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Ya, itu beberapa gerakan. Nanti akan kita ulang dalam pertemuan berikut ya. Kita ulang dalam pertemuan. Ini nggak bisa cuma sekali ya, apalagi dengan offline, dengan online seperti ini ya. Kita tidak seperti pertemuan langsung atau offline. Nah, sekarang Bapak ingatkan tadi ada beberapa pertanyaan ya. Coba nanti dilihat. Ya, di bawah itu ada beberapa pertanyaan ya. Sekarang yang mau menjawab nanti acungan tangan dulu ya. Yang mau menjawab acungan tangannya. Ya. Dari beberapa gerakan tadi sudah siap? Dari beberapa gerakan tadi diawali dengan pandangannya kemana? Ke depan. Siapa nih? Rido ya? Mana Rido? Wah.
Oh, ini semua bisa jawab ke depan. Terima kasih anak-anak ya. Ini tadi Bapak menunjuk satu karena semua ikut acungan tangan dan nggak sabar langsung jawab. Ya udah, berarti semua bisa menjawab. Terima kasih anak-anak. Pertanyaan berikut. Pak Walan, pertanyaan berikut. Bentar, ada ya di bentuk pertanyaan. Baik, ini tambahan dari Bapak. Gerakan-gerakan dari awal, kombinasi pola gerak mengayun, kemudian menarik, ya, meliuk dan memutar, mengandung unsur apa untuk badan kita? Mengandung unsur gerak apa? Sehat, Pak. Sehat juga. Sehat juga. Aduh, ya. Sehat. Siapa ini Pak Walan tuh? Sehat. Apa ya? Sehat. Sehat. Mengandung Sehat. Sehat. kemudian Sutrisno. Sutrisno coba Pak Walan coba. Hah? Ah. Oh, Rasid. Iya, maaf. Ya, oke. Bapak ini mohon maaf tadi ada gangguan anak-anak yang maklum online seperti ini, jadi sekarang pakai HP kurang jelas. Ya. Siapa ini Sutrisno ya? Rafif. Hah? Rafif. Rapip. Mana Rapip? Rapip. Iya, silakan. Sehat, Pak. Apa Pak? Rafif. Bukan jawabannya. Rapip mana Rapip? Daging. Sehat, Pak, jawabannya. Sutrisno dari tadi. Oke, yang ada Sutrisno nih. Baik. Sutrisno ya. Ini Rapip Susadi ini. Coba Sutrisno apa jawabannya? Mengandung unsur gerak apa? Sehat. Sehat, Pak. Apa jawabannya? Sehat. Ya, jadi gerakan-gerakan dari awal sampai akhir mengandung unsur gerakan kelentukan, kelincahan, dan keseimbangan. Ya, oke. Baik anak-anak, karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah pertemuan kali hari ini cukup sekian dari Bapak. Atas gangguan tadi, ketidaknyamanan harusnya Bapak di awal karena resiko online, Bapak sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Apa? Terima kasih Bu Haji sudah bisa datang hadir di online hari ini. Atas kekurangannya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Antoni ya, yang sudah memberikan materi pembelajaran. Seru banget ya, walaupun online tapi tetap semangat. Pak Bulwaran saya memantaunya keren sekali ya. Gak ada yang sedih, semuanya gembira ya. Lagi Pak Hajinya tuh, wah lebih semangat lagi. Baik anakku sekalian, jadi hari ini lengkap sudah ya. Dari literasi sudah dari pagi ya. Baca ya, terima kasih yang sudah ngisi literasi. Kemudian hari ini juga mendapatkan materi bahasa Indonesia, kemudian IPA juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ditutup dengan olahraga. Tadi harusnya olahraga dulu ya, tapi karena apa namanya
ada kesalahan teknis, maka warganya di belakang. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Baik. Tadi juga sudah ngisi game. Ya, game apa tuh? Game untuk puzzle ya. Iya, Pak. Terima kasih sudah Iya, Pak. ngisi game. Puzzle-nya bagus ya. Baik, hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi besok ya. Iya, Pak. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, Tidak ada. Baik. Pak Haji mau tambah, Pak Sony? Ya. Pak Walan, kapan masuk sekolah? Seperti tadi Bapak sampaikan, COVID masih ada di sekitar kita. Mohon diingat pesan Ibu apa? FF. 3M, memakai masker, Pakai masker. mencuci tangan, Jarak. jaga jarak, Jaga jarak. 3M. Kan sekarang sudah 5M. Apa yang dua lagi? Yuk, yang bisa jawab. 2M, Menghindari kerumunan. membatasi, Mobilisasi. mobilisasi, kemudian menghindari kerumunan. Jadi kita di luar ada ramai, ada apa nih, ada apa? Kita usahakan jangan ikut-ikut berkerumun. Terima kasih anak-anak. Salam olahraga, mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Haji, tadi sudah mengakhiri. Dengan mengakhirinya tadi pesan dari Pak Haji, mari kita tutup sama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Guru alam akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ya anak-anak ya. Nanti ada tugas di GCR ya. Lihat di GCR-nya ada tugas dari Pak Guru Alan untuk tugas hari ini. Oke, silakan kembali ke GCR atau siapan yang kegiatan lain-lainnya. Monggo, silakan Kuan. Yo. Terima kasih untuk semuanya. Ya.